Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong Ganteng Sakdonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam peromongan ini karena peromongan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Iya, halo. Kalau misalnya ketangkap gitu kayak biaya tiket itu. Suaranya kecil. Halo, Mbak. Halo. Gimana? Sampean mau nanya apa? Iya, ini mau nuntut uang intermediate itu loh, Pak. Oh, nuntut uang interminate. Iya, caranya gitu. Kan sampean kan punya agent nih yang pertama. Karena ngomong sama agent baik-baik. Kalau aku di interminate, sekarang kita lihat kasusnya dulu. Kalau sampean nuntut, sampean ini di interminate apa break? Di interminate. 1 bulan gaji apa langsung keluar? Langsung keluar, Pak. Tapi aku kita hitungan di agent. Apa? Agent yang hitungan di kata terus aku kita hitungan di agent. Loh lah ya wis. Agent telepon aku kita hitungan di kantor. Pas di kantor nggak bisa. Nggak bisa kata agent. Ya udah. Bukan nggak bisa. Akhirnya agak itu kurang tanggung jawab, nggak mau urus sampai sekarang. Jadi harus saya di Bordeaux, nggak mau urus. Oke, nggak mau ngurusin. Kalau sampean merasa nggak mau diurusin, nggak diurusin sama agent, yang pertama datang ke labor department. Ke labor department, sampean ceritakan kronologis ceritanya sampean seperti apa, bagaimana dan apa. Nama majikan sampean apa, kontraknya di bawah semuanya. Terus ceritakan. Nah, itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua, sampean datang ke KJRI. Ke bagian pengaduan, belakangnya satpamnya yang di bawah itu. Terus sampean tulis, sampean catet kronologinya apa, aduannya apa, nama sampean semuanya, baru ditunggu dipanggil sama mereka, baru ceritakan sama mereka. Nah, setelah itu semuanya udah, nanti pasti agennya akan dipertemukan sama sampean. Selesai laporan, tunggu di luar dulu. Lah sampean tinggal di mana dan bagaimana itu silahkan sampean solusikan sendiri. Ya, sekali lagi. Ada banyak organisasi-organisasi shelter itu kalau kasus kayak sampean kayak gini kan sampean merasa benar, mereka senang kalau dikasih kasus-kasus kayak gitu tuh. Tapi sebenarnya tanpa mereka pun sampean juga bisa. Tapi kalau sampean mau berharap ditolong dan dibantu sama mereka ya monggo. Tapi urusan sampean itu cuman di labor sama di KJRI itu aja udah bisa kelar. Tinggal sampean mau tinggalnya di mana gitu. Kan itu kan semalam kan saya kan ada masalah KJRI. KJRI cepat tanggap, Pak. Ternyata saya tuh dilihat di kantor agensi saja, saya tidak terdaftar di agensi itu. Ternyata agensi itu tuh nggak terdaftar di KJRI Hong Kong. Itu perhubungan sampai itu kurang. Katanya agensinya ndak berhubungan dengan KJRI. Sampean sudah ngomong ke KJRI? Iya. KJRI-nya ngasih itu ke saya. Kan KJRI-nya saya minta nama agensi sampean. Terus saya kirim ini. Sampean itu datang apa by WA? Sampean kok ruame itu di belakang, Mbak? Sampean ngerasa penting nggak ngomong sama saya? Kalau sampean ngerasa penting, sampean cari tempat yang enak. Sudah, Pak, sudah. Jadi sampean ngajak ngomong, nah, berarti sampean sudah ke KJRI. Enggak, WhatsApp KJRI. Datang, Mbak. Datang. WhatsApp. Iya, sampean dateng ngo. Sampean dateng ngo ke KJRI. Oh, KJRI. Oh, Ya, iya. ya sampean nggak dianggap nek cuman WA, sampean tahu sendiri. Iya kan? Tapi kalau sampean ketemu anak organisasi tambah keren lagi tuh.
kasus kayak gini yang dicari sama anak-anak organisasi. Sampean coba ketik aja nanti JBMP atau IMWU. Wah, itu monggo. Nanti kontak personnya siapa, sampean bisa ceritakan kalau sampean nggak mau ke KJRI. Kalau sampean mau ke KJRI itu kelar urusan. Apalagi sampean ke labor, lebih kelar lagi. Sama labor malah majikan sampean bisa dipanggil. Kalau job agentnya dan semuanya itu semuanya nggak mungkin nggak ada. Kalau di Hongkong ini nggak ada agent yang tidak terdaftar di labor departemen Hongkong itu nggak ada. Selama sampean datang. Kalau sampean cuman by phone semuanya kan tidak jelas. Datang nih. Labor departemen datangi. Sampean majikannya di daerah mana? Kalau Hongkong Island sampean bisa ke Taiko. Kalau Kowloon, daerah Kowloon sampean banyak. Ada Jungwan, ada Puntong yang bagian penanganan itu. Nah, silahkan di kantor labor departemen di Kuntong sampean klik. Nah, sampean silahkan datang. Terus kalau terakhir bisa juga sampean bisa ke KJRI. Sampean mumet gak gelem mumet meneh, ya telepon sama organisasi ya, arek organisasi itu kalau dikasih kasus gini-gini itu seneng. Langsung ndang nenek sing kalau ndang ditangani ya seneng kan kasus gitu kan. Jadi semakin banyak kasus sama mereka itu prestasi gitu kan. Kalau aku kan ya YouTuber, kalau aku YouTuber ya hanya bisa membantu mengarahkan kemana sampean ngurusinya. Saya nggak bisa, makanya saya nggak bisa nemeni. Jadi silahkan. Jadi solusi masalahnya sampean kira-kira sudah tahu harus kemana, harus bagaimana kira-kira. Udah tahu belum? Udah tahu Pak, sama ke KJRI itu kayaknya. Monggo. Jadi mana yang menurut sampean enak, mana yang menurut sampean oke. Nanti kalau ada persoalan lagi, masih ada masalah lagi, boleh dihubungi. Tapi rata-rata teman-teman kalau udah kayak gini, udah datang ke KJRI, udah datang ke labor, masalah itu selesai. Pastinya solusinya sudah ada gitu. Ini beratnya itu asisi saya itu nggak terdaftar KJRI loh Pak. KJRI itu ngomong. Mbak, saya kasih tahu ya, aku jangan dieyel. Ya, sorry to say. Karena ngomong sama sampean harus aku juga ekstrim nih. Sampean jangan ngeyel dulu, dateng dulu. Bawa semuanya. Oke? Sampean itu belum jalan wis ngeyel duluan. Nah, itu persoalannya. Kalau sampean KJRI gak putus, gak bisa menyelesaikan, labor departemen. Nah, ini saya udah ngasih solusi nih, tinggal sampean jalan aja. Sorry tuh sih, aku nggak bisa menemani sampean jalan. Ya, sampean harus berjuang sendiri, biar sampean tahu rasanya. Dan sampean ngerti, kalau sampean misalnya mau dipermainkan ABCD. Tapi kalau sampean mau shortcut, langsung ke labor departemen. Nek sampean nggak yakin dengan KJRI. Bisa dipahami nggak? Jadi tolong, jangan bikin alasan dulu sebelum sampean membuktikan. Datang sendiri, jalan sendiri. Bisa dipahami maksud saya, Mbak? Paham, Pak. Nah, wes, sekarang gini, gimana? Sudah saya kasih tahu. Apalagi yang masih komplain menurut sampean? Ini kira-kira jam berapa, Pak? Itunya KJRI-nya buka. Kenapa? Buka hari ini. Jumat. Jam berapa? Sekarang. Ya, sampean jangan nanya saya dong, Mbak. Ya kan, sampean kan bisa googling, sampean juga wong Indonesia. Ayolah kita berpikir bersama-sama lah. Ya jangan gadol terus lah. Walaupun saya YouTuber, saya bisa ditanyain, tapi ada sesuatu yang memang sampean harus membuktikan sendiri gitu loh. Ada sesuatu yang sampean harus juga cari dan berpikir sendiri. Nggak bisa semuanya dibrokno sama saya dong. Saya udah ngasih solusi nih. Labor departemen buka. Ya, KJRI buka. Sampean mau pilih yang mana? Tapi kalau menurut saya, sampean datang ke labor itu lebih cepat selesainya. Kalau KJRI, aku sekali lagi nggak berani ngomong, nggak berani komentar. Ya, mudah-mudahan dia memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, tapi aku nggak kepingin gaya gelo ya, walaupun itu perwakilan negara kita. Sekali lagi ya kan? Kalau sampean mau kelar selesai labor, karena labor pasti akan nyurati majikan sampean, itu fix. Wis gak ada batasan kalau labor. Tapi kalau KJRI biasanya dipanggilnya agennya.
yang dipanji. Nah, kalau agentnya dia nggak terdaftar, ya kan, agent di atasnya itu pasti ada sub. Jadi sampean itu diproses sama sub agent. Nah, agent yang berhubungan dengan agent yang berhubungan dengan KJRI itu atasnya lagi. Jadi dia itu titip tanda tangan sama agent yang di atasnya yang punya license KJRI. Karena setiap anak proses itu bisa diproses oleh agent yang diverifikasi sama labor, bisnis registrasinya sama labor itu semua agent pasti ada, dan agent yang dapat kuasa perwakilan dari KJRI. Lah kalau yang cuman labor departemen aja terus nggak punya KJRI biasanya numpang cop. Nah itu Mbak, numpang cop. Nah nanti yang dipanggil agent yang ditumpangi tadi. Bisa dipahami maksud saya? Kalau KJRI lepas tangan, viralkan. Bisa dipahami nggak? Kalau KJRI nggak bisa membantu urusan sampean yang sepele ini, viralkan, selesai no, ya. Sampean bisa ngomong ke KJRI, tapi menurut saya nggak usah se ekstrim itu, datengin dulu, pasti urusannya selesai. Nah, jadi sampean ini kan sudah ngeyel duluan dari awal, logat-logatnya itu udah. Nah, sekarang jalani dulu itu semuanya. Jadi nggak ada masalah. Wes, ada lagi yang mau sampean tanyakan atau kurang jelas? Makasih Pak. Sudah beres, aman? Sampun. Nah, nanti kalau nggak jelas lagi boleh telepon lagi. Oke? Oke, sehat selalu buat sampean. Oke, yo, terima kasih. Yo, bye-bye. Oke, buat teman-teman semuanya, ya, sekali lagi. Jadi, apapun itu ceritanya, jadi jalani dulu. Apa yang saya omongin, lakukan dulu. Berproseslah dulu, yakin kok selesai itu urusan kecil. Kalau urusan cuman itu engine nggak bertanggung jawab, kecil sekali ya. Di Hongkong itu peraturan sudah sangat ditegakkan, cuman panik dulu, bingung dulu, bimbang dulu, emosi dulu lah, itu yang menyebabkan si mbaknya tadi jadi agak-agak sewot. Nah, aku kalau diemosiin, kalau dia ngeyel yo pasti no, gas no ya. Ya, tetap semangat kalian semuanya dan benar-benar belajar tata aturan bekerja di Hongkong supaya kalian nggak bingung, nggak panik, nggak kukuan. Oke, tetap semangat, keep stay tune with YouTube channel and see you next video. Bye bye.